Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan Kasih di Medan Perang bagian kelima. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Susah benar membawa korban itu. Digendong, tentu kelihatan musuh. Gani berpikir sejurus lamanya. Kemudian bertanya kepada Rahmat. Masih kuat tenagamu, Mat? Masih, kata Rahmat. Mari sini. Sambil merayap, Rahmat mendekat, kemudian disuruhnya ia tengkurap di lantai. Sesudah itu, lantas korban itu dinaikkan Gani ke punggung Rahmat. Lalu disuruhnya Rahmat merayap sampai ke pintu. Gani menolong di sampingnya. Sampai di pintu, barulah korban itu diturunkan dari punggung Rahmat. Gani melihat ke kiri kanan, mencari alat yang dapat digunakan membawa korban, karena sekarang tak mungkin dibawa dengan cara tadi. Salah. Kita tidak membawa tandu nih, kata Rahmat. Iya, Gani membenarkan. Dan sementara itu pandangnya tersangkut ke gerbong kereta yang tidak berdinding. Kau melihat gerbong itu, Mat? Katanya sambil menunjuk. Itu yang pendek? Untuk apa? Kalau orang ini kita naikkan ke situ, tentu lebih mudah membawanya daripada digendong. Sebab gerbong itu dapat kita dorong sampai ke stasiun. Berbahaya nih, gerbong itu tak berdinding, jadi dia tak terlindung. Justru karena tak berdinding malah lebih aman, kata Gani. Karena tidak berdinding, gerbong itu jadi rendah sekali sehingga tak akan terlihat oleh musuh, sebab terhalang oleh gerbong yang tinggi. Benar tidak? Oh, iya. Tapi bagaimana membawanya ke sana? Itu dia sedang kupikirkan, kata Gani. Berlindung nih, berlindung, ramai lagi, teriak Rahmat. Dari arah viaduk terdengar tembakan seru dan bersamaan dengan itu terdengar deru kendaraan berat dari pihak musuh mendekat sehingga tanah terasa bergetar. Tang, tang, kata Gani dan Rahmat serentak. Mari lekas, Mat, seru Gani sambil diangkatnya yang luka itu ke punggungnya, lantas lari. Sekarang mereka tidak lagi merangkak-rangkak seperti tadi, melainkan lari biasa. Musuh rupanya melihat Gani ditembaki. Jangan ke situ nih, berbelok ke kanan, teriak Rahmat. Gani mencelat naik ke tangga kereta dan kemudian setengah melompat itu turun ke sebelahnya, sebab peluru berdesing di sampingnya. Ia berlari terus. Di udara terdengar siulan mortir. Rahmat berteriak menyuruh tiarap. Secepat kilat Gani merebahkan diri. Dan bersamaan dengan itu kira-kira 10 langkah di depannya peluru mortir jatuh bergegar. Pecahannya berterbangan bersama tanah dan debu mengenai rel dan tiang listrik. Kuping Gani ketulian. Matanya kemasukan abu, pinggang dan celananya ternyata basah, tapi ia tak merasa sakit. Setelah menggosok-gosok matanya, segera Gani lari lagi. 2 buah mortir bergegar lagi di belakangnya. Bengkel tempat tadi kena mortir. Tetapi Gani tak menghiraukan apa-apa. Ia berlari terus. Yang dipikirkannya hanya yang luka itu saja. Pemuda-pemuda yang bertahan di bengkel kereta terpaksa mengundurkan diri karena 2 buah mortir jatuh tepat menimpa tembok bengkel. Untung tak ada korban. Gani selamat sampai ke stasiun, Rahmat di belakangnya. Sekarang Rahmat menggantikan menggendong yang luka. Gani berjalan di muka, maka tampaklah oleh Rahmat pantat celana Gani basah merah. Luka kau nih? Tidak, Mat. Itu pantatmu merah, kenapa? Gani menoleh sambil meraba pantatnya yang basah itu. Yodikum pecah, Mat, katanya. Oh, pelples pun kena. Lihat tuh bolong. Sungguh ajaib, tas Gani kena peluru sehingga botol-botol isinya banyak yang pecah, tetapi ia sendiri tak apa-apa. Dalam hatinya Gani mengucapkan syukur kepada Tuhan.
Setelah menyerahkan yang luka kepada Gani, Gani dan Rahmat segera kembali lagi ke depan. Ternyata musuh mendatangkan tank sehingga pertahanan kita kucar-kacir dibuatnya. Untung mereka tidak melewati viaduk karena setelah diketahuinya bahwa pemuda-pemuda telah mundur, mereka pun segera menghentikan tembakannya. Gani duduk di depan hotel dekat viaduk. Letusan senapan masih terdengar satu dua. Seorang pemuda berbingkap berjalan-jalan sambil bertulak pinggang. Tampaknya dia geram, mungkin geram karena anak buahnya kucara-kacir. Gani tak memperhatikan ketika pemuda berbingkap itu memperlihatkan kepala atas gili jalan. Sebuah tembakan menggeletar dan pemuda berbingkap itu jatuh memekik. Kepalanya luka darahnya memancar sehingga dalam sekejap saja bajunya merah. Tetapi ternyata opsir bingkap itu kuat. Ia segera berdiri lagi sambil mengacungkan pistol dan menyumpah-nyumpah. Seorang tua berpeci putih dan di bahunya tergantung sehelai sorban segera memburu dibaringkannya pemuda itu. "Tenang nak, tenang," katanya sambil menekap luka itu dengan tangannya dan diludahinya sedikit. Bibirnya komat kamit mengucapkan mantra. Gani lari memburu disentakkannya orang tua bersorban itu lalu ditolongnya yang luka. Lukanya agak dalam sehingga tulang kepala kelihatan putih. "Tak apa-apa, sudah bapak ludahi," kata orang tua tadi. Gani membuang muka, bibirnya dicibirkan sebal ia mendengar perkataan itu. Orang tua itu berpanah yang tadi siang dijumpai Gani di bawah pohon waru menyingsingkan celana menolong Gani. Dan orang berbaju hitam yang tadi menyanjung-nyanjung ajengan Cibaduyut turut pula membantu. "Ajengan Cibaduyut barangkali sudah pulang ya Bung," kata Gani menyindir. "Belum," jawabnya agak malu. "Jimatnya ketinggalan barangkali ya." Orang berbaju hitam itu tak menyahut, ia ngeloyor pergi. Pemuda luka itu belum juga diam, menyumpah-nyumpah terus. "Kau harus diam, nanti makin banyak darah keluar," kata Gani sambil mengisi suntikan dengan 10 mg morfin. Lalu disuntiknya pemuda itu. "Sakit sedikit ya," katanya. "Terima kasih," kata yang luka itu. Sekarang ia mulai tenang. Gani dan Rahmat segera membawanya ke pos di mana Ani dan kawan-kawannya telah menunggu. Kemudian mereka bersama berangkat pulang karena pertempuran telah berhenti. Sepanjang jalan banyak yang terlihat pemuda-pemuda bambu runcing duduk di emper toko menanti ransum datang. Anggota TKR sibuk memasang barikade dan opsir-opsir binkap mondar-mandir mengatur pekerjaan anak buahnya. Dekat gereja Kebon Jati, sebuah toko berantakan tertimpa mortir. Pemiliknya sudah menyingkir. Orang-orang berkerumun di situ dan banyak di antaranya yang menggedor. Rahmat pun mampir. Di belakangnya tampak beberapa orang pemuda mengambil sirup beberapa botol. Enak juga barangkali, begitu Rahmat berpikir. Lantas ia pun turut mengambil 2 botol. Setelah itu segera lari menyusul kawan-kawannya. Malamnya mereka tak kembali lagi ke posnya, terlampau lelah barangkali. Mereka berkumpul, duduk ngobrol di kamar Gani sambil menikmati sirup hasil gedoran Rahmat. Gembira saja tampaknya, agaknya mereka lupa bahwa tadi siang Gani nyaris mati ditembaki Gurkha. Semalam Gani terlambat tidur sebab siangnya ia sehari-harian bekerja keras berkeliling memeriksa pos-pos di dalam kota. Sehingga paginya meskipun hari telah jam 7, ia belum juga bangun. Dan seandainya di luar tidak terjadi hiruk-pikuk mengganggu tidurnya, mungkin sampai jam 10 pun ia belum bangun. Oleh hiruk-pikuk itu ia terkejut, melompat dari tempat tidurnya lalu lari ke halaman. Selimutnya terseret jatuh di lantai. Tanpa olehnya orang-orang berlari-lari dengan muka cemas. Perempuan-perempuan memanggil-manggil anaknya. Perawat-perawat sibuk mengangkut orang sakit yang sedang berjemur. Pasien-pasien yang dapat berjalan berlarian masuk ke dalam ruangan lalu berlindung di kolong tempat tidur. Sedang yang tak dapat berjalan terpaksa digendong atau diangkut dengan kereta dorong. Apakah yang terjadi? Di udara terdengar pesawat capung meraung-raung sambil sebentar-bentar memuntahkan peluru mitrailliernya. Disambut dengan dentuman peluru howitzer bergegar-gegar. Suaranya sangat menakutkan. Persis seperti ketika dulu Bandung dibom oleh Jepang. Begitulah ramainya. Blam, blam, blam,
blam, dum, dum, dum. Di sebelah timur rumah sakit tanpa asap mengepul ke udara. Kebakaran! Pesawat capung ke udara, kebakaran. Pesawat capung terus meruang-ruang buang aksi, kadang-kadang menukik menjatuhkan bom, kadang-kadang terbangnya miring sambil memuntahkan peluru mitralyurnya. Dan bila pesawat itu miring terbangnya, selalu diikuti dengan bergegarnya peluru meriam. Blam, blam. Tak salah lagi musuh menyerang dari udara sambil menghujani dengan peluru meriam. Gani lari lagi ke kamarnya lalu cepat-cepat berpakaian. Kemudian sambil menyambar tasnya ia berlari keluar. Di pintu ia bertabrakan dengan Oman yang mau masuk. Tegalega di bom nih, sudah banyak korban. Ya, aku tahu, mari lekasan. Keduanya berlari ke belakang rumah sakit, mengambil jalan yang seret langsung menuju ke Tegalega. Pesawat capung masih meraung-raung dan meriam masih bergegar-gegar. Gani dan Oman berlari terus. "Hei, tunggu aku," kata suara dari belakang. Oman menoleh tanpa Rahmat tengah lari mengejar. "Dari mana kau? Tadi ku cari tak ada," Oman menegur. "Aku makan dulu," sahut Rahmat terengah-engah. "Tak lain, perut saja kau urus. Mari lekas, jangan ngobrol dulu," Gani membentak. "Pergi sendiri, memangnya mau cari mati? Kerbau kau, kalau takut mati diam saja di rumah," kata Gani kesal. Ia terus berjalan, tapi kini langkahnya diperlambat sebab sudah sangat dekat ke Tegalega. Oman dan Rahmat tak membiarkan ia pergi sendiri, keduanya segera menyusul. "Jangan terus nih, berhenti dulu," teriak Oman. "Gila, barangkali sial," kata Rahmat kesal karena dilihatnya Gani berjalan terus mendekati tangsi polisi. Sungguh pun begitu ia tak urung menyusul. "Awas nih," berteriak lagi Oman sambil melihat ke pesawat capung yang melayang di atas mereka. Dum, 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 dum. Mitralyur besarnya dimuntahkan ke segerombolan orang yang tengah berlari menyelamatkan diri. Bedebah, bedebah, seru Gani geram melihat rakyat yang tidak berdosa itu ditembaki semena-mena. Perempuan-perempuan menjerit-jerit ketakutan. Dua orang di antaranya melemparkan diri ke selokan kotor penuh tahi di belakang tangsi. Tak peduli rupanya. Dari sebuah rumah terdengar suara perempuan memekik. Rumah itu ternyata bagian depannya hancur tertimpa bom. Gani merayap ke situ, disangkanya ada yang luka. Oman menyusul dari belakang. Kamar depan kosong, kamar lainnya pun ternyata kosong. Hanya barang-barang saja berserakan. Terdengar oleh Gani suara tertahan-tahan. Gak mau, nanti dimarahi bapak." Jelas suara itu suara perempuan dan datangnya dari ruang belakang, mungkin dari kamar mandi. Gani segera pergi ke situ. Pintu kamar mandi segera dibuka dan tampaklah dua orang pemuda bersama seorang gadis di dalamnya. Rupanya kedua pemuda itu berniat kurang baik terhadap si gadis. Tak menanya lagi, segera Gani dan Oman menangkap kedua pemuda itu dan digasaknya 5 kali seorang. Lalu ditendang keluar, keduanya terhuyung-huyung lalu merangkak pergi. Gadis yang tadi cemas sekarang hilang takutnya. "Mau apa mereka?" tanya Gani. "Itu si Ali, Pak. Kurang ajar betul, mau memaksa saya," sahut si gadis kemalu-maluan. "Lalu bagaimana?" tanya Oman. "Saya tak mau, tapi mereka mengancam." "Belum sampai apa-apa kan?" "Belum, untung saja bapak keburu datang," kata si gadis menangis. "Diamlah, jangan menangis. Mereka sudah pergi. Di mana orang tuamu?" "Tidak ada, Pak, sudah ngungsi," sahut gadis itu. "Hei, mau kemana kau? Diam dulu, masih ramai." "Saya mau pulang, Pak." "Oh, jadi ini bukan rumahmu?" "Bukan, rumah saya di sana." Di udara terdengar lagi siulan meriam. Wih, 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 blam, wih, wih, blam. Bertiarap,
perintah Gani sambil merebahkan dirinya. Oman sigap menarik tangan si gadis lalu bertiarap bersama-sama. 3 buah peluru meriam bergegar di depan, untung agak jauh. "Saya takut di sini, Pak. Tolong antar pulang." Si gadis meratap. "Di mana rumahmu?" tanya Gani. "Dekat di Nyengseret," sahut si gadis. "Kau saja mengantarkan, Man. Sampai ke situ saja. Tuh ke belakang. Di sini terlampau berbahaya baginya. Tapi lekas kau kembali lagi. Aku menunggu di situ," kata Gani sambil menunjuk ke suatu tempat. "Mari sama aku. Tapi betulkanlah dahulu kainmu. Terlepas di jalan nanti berabe," tambahnya, kata Oman. Si gadis tunduk membetulkan kainnya kepada Oman. Rupanya ia tak takut. Buktinya mau dibimbing. Gani segera merangkak menuju ke tempat Rahmat dan Oman segera pergi membawa gadis sial yang hampir menjadi korban pemuda konyol. Tak lama kemudian Oman telah datang kembali. "Sampai kemana kau antar dia, Man?" tanya Gani. "Tuh, sampai ke tikungan itu," kata Oman sambil menunjuk. "Kebetulan di situ berjumpa dengan bibinya." "Tidak kau pegang-pegang dia?" "Hanya sedikit," sahut Oman tak lanjut, sebab di udara melayang lagi pesawat capung amat rendah. Blam, blam, blam. Mitraliurnya muntah. Blar. Peluru meriam bergegar. Seorang gadis lari sambil memekik, lalu menjatuhkan diri dekat Rahmat. Rambutnya terurai, kainnya hampir terlepas, dipegangi dengan tangan gemetar. Blar. Blar. 2 buah peluru bergegar di tengah lapangan. Gadis tadi melompat menubruk Rahmat. Kainnya tersangkut di pagar duri. Hampir telanjang ia. Untung bercelana. Tetapi ia agaknya tak sadar akan hal itu. "Hei, gila kau!" Rahmat berteriak sambil menunjuk ke kain di kawat duri. Si gadis sekarang sadar mukanya merah kemalu-maluan, lalu ia merangkak mendekati kainnya. Tetapi belum lagi sampai peluru meriam bergegar lagi 2 kali, kaki gadis itu ditarik Rahmat, diseret ke bawah gili jalan. "Diam di sini," perintahnya. Lantas ia merayap mengambil kain yang tersangkut itu. Kemudian setelah tercapai, segera ia menggulingkan diri karena pesawat di atas tengah miring lagi terbangnya. "Lekas pakai," kata Rahmat sambil memberikan kain itu. Segera kainnya dililitkan. "Terima kasih," katanya pelan seraya senyum sedikit. Gani dan Oman tak tahu peristiwa itu sebab keduanya berada kira-kira 20 langkah di depan Rahmat dan kelindungan pagar. "Kita tak dapat ke sana, Man?" tanya Gani. "Tak mungkin, Nek," sahut Oman. Memang tak mungkin mereka dapat bergerak karena dari depan sama sekali tak ada perlindungan. Dengan demikian mereka terpaksa menanti di situ. Pesawat capung masih juga meraung-raung beberapa lamanya. Dan bila terbangnya miring, peluru meriam pasti bergegar sebab sayapnya yang terunjam ke bawah itu memberi isyarat kepada kanonir menunjukkan sasaran yang harus dibom. Sekali lagi pesawat itu berputar di udara dan sekali lagi peluru mirtaliurnya dimuntahkan. Kemudian pesawat itu terbang mengitari kota lalu menghilang di sebelah utara. Penyerangan telah berhenti. Gani dan Oman segera bergerak dari sebuah gedung yang telah separuh hancur. Terdengar orang merintih. Oman cepat pergi melihat. Pintu segera dibuka dan ia lantas masuk, tapi orangnya ternyata tak ada. Oman pergi ke belakang, rintihan tadi terdengar lagi dari kamar mandi. Segera Oman masuk ke situ. Lalu tampaklah seorang anak laki-laki berumur 15 tahun meringkuk di kamar mandi sambil memanggil-manggil ibunya. Loka, pikir Oman sambil dipegangnya tangan anak itu. Maksudnya akan digendong. Ampun Pak, jangan bunuh saya, anak itu merintih. Diam, aku bukan Nika, aku akan menolongmu, kata Oman sambil diangkatnya anak itu dibawa ke ruang tengah lalu dibaringkan. Kemudian ia segera memeriksa. Hei, terlukakah kau? Tanyanya heran. Tidak, Pak. Oman mengendus-endus, ia mencium bau yang tidak menyenangkan dari tangannya. Berak kau? Oman membentak. Tidak tertahan, Pak, saya takut.
Waktunya habis pemirsa. Dicukupkan sekian. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.